kemarin ini udah agak lama sih, tentang seperti yang saya bahas tentang Anjar kemarin. Jadi ya ini secara feeling ya, ini karunia membedakan roh. Jadi beberapa ketika dia bilang, apa namanya, komentar sesuatu itu ada kebanggaan. Wah, saya reaksi, saya manifestasi. Itu kayak bangga. Ya tentu orang ada yang terpeleset ke situ ya. Jadi ketika ada dia merasakan manifestasi, dia merasa bangga. Ini sebenarnya nggak hanya di satu orang saja, banyak orang. Bahkan di luar sana, di luar sadik itu banyak yang bantuan bangga. Wah, saya kok masuk rumah ini kok panas ya. Wah, saya bisa merasakan ini auranya. Malah bangga loh. Padahal kalau dia masuk ke suatu rumah dan merasakan panas, berarti tubuhmu itu kotor, tubuhmu itu najis. Jadi roh di dalammu, roh jahat di dalammu itu berinteraksi dengan roh di rumah itu. Bisa-bisanya bangga gitu. Demikian malah bangga dan mengira itu karena Roh Kudus. Nah, ini salah satu dusta yang paling besar ya. Itu roh setan manifest di kulitmu, kamu merasakan dia ada sensasi panas. Harusnya nggak ada panas. Nggak logis itu ada panas. Tapi sarafmu merasakan panas. Aslinya nggak panas. Jadi itu hanya sensasi saraf saja. Artinya roh itu di saraf. Dia bergerak di saraf sehingga sarafmu menginterpretasikan, menafsir, eh, apa itu, impuls sensor itu, oh ada panas. Padahal tidak ada panas secara ilmiah, itu tidak ada. Jadi hanya saraf saja. Di demuk ya panas, tetapi ada sensasi panas. Nah, sensasi panas itu adalah roh filosofi, roh saraf. Roh filosofi itu roh-roh yang secara khusus bercokol di saraf, sel saraf. Dia menimbulkan sensasi-sensasi. Kalau di kulit ya tadi panas. Kalau di pikiran dia halusinasi melihat sesuatu. Nah, halusinasi dalam psikologi itu kalau roh ya itulah dibawa ke alam gaib. Rohnya ditarik. Jadi ketika rohnya ditarik ke alam sana, sarafnya itu merasakan suatu sensasi. Gitu ya. Melihat yang tidak ada di dunia nyata. Di alam itu ya. Dan terekam di dalam memori. Nah, jadi ketika rohnya keluar, dibawa ke tempat itu ya secara, ya nggak tahu caranya, pokoknya keluar. Roh yang di sarafnya itu memberi sensasi. Sensasi melihat, sensasi mendengar, berbicara. Jadi ada kesadaran. Jadi itu kan kesadaran roh ya, roh setan ya, kesadaran roh setan. Jadi dia punya kesadaran melihat dunia lain. Nah, roh-roh filosofi di otaknya membantu menyimpan gambaran itu. Jadi kalau hanya roh saja itu nggak akan sadar, nggak akan ada memori. Bagaimana dia bisa mengingat apa yang dia lihat di dunia lain? Yaitu kerjaan dari roh filosofi di saraf, memberi sensasi, nyambung kelah. Jadi ada kuasa. Ini bukan energi ya, nggak cocok kata energi itu nggak cocok. Kuasa, kuasa menghubungkan antara dunia roh dengan saraf. Jadi sarafnya sangat kotor, sangat najis sehingga bisa terhubung ke dunia roh. Nah, orang yang pikirannya suci, otaknya suci, tidak bisa diambil, tidak bisa dibawa ke dunia roh. Nah, sensasi, kalau ada yang mengistilahkan rogo sukmo, sensasi dibawa ke dunia roh ini bisa, apa namanya, termasuk seperti mimpi ya. Ada yang bilang daydream, seperti mimpi tapi bukan mimpi yang pulas tidur, bukan, tapi mimpi tapi sadar gitu. Ya itu paling paling sering sebenarnya. Jadi walaupun dia sebenarnya tubuhnya tiduran, tapi dia nggak tidur medis karena pikirannya aktif. Nah, pikiran aktif inilah daydream gitu. Mimpi, mimpi melek ya. Istilah kita paling cocok ya. Mimpi tapi sadar gitu. Jadi seperti kenyataan.
Nah, itulah sensasi-sensasi dari orang kerasukan. Nah, orang-orang kerasukan tipe ini nggak akan kelihatan kerasukan. Kelihatannya ya normal-normal saja, waras. Nggak kelihatan ada masalah. Tapi di LSD kita bisa kenali. Seperti saya bisa mengenali si A tadi, kok malah bangga ya. Jadi ketika dia cerita manifest, dia bangga. Dia sendiri nggak sadar. Sampai sekarang mungkin nggak sadar ya. Tapi saya sebagai pengamat itu bisa mengenali.